Bab 211. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Niseng kembali ke pikirannya, saya pikir saya sudah memikirkannya, tapi saya tidak tahu apakah menurutmu Sao itu pantas. Beritahu saya, bukankah Shen Yin dan Mina berangkat dari Nes sebelumnya? Nes setara dengan hilangnya dua Jenderal Yuan, bintang wanita lainnya termasuk jenis setengah merah bukan merah. Jadi saya sedikit penasaran sebelumnya. Kali ini, bintang yang mana akankah Nes merekomendasikan ke Diseng? Alhasil, ketika saya akhirnya mendapat informasinya, saya terkejut. Ternyata itu adalah seorang gadis kecil yang tidak pernah muncul di depan umum. Oh, Qin sedikit penasaran. Saya pikir Nes adalah sengaja mempermainkanku, jadi aku mengambil informasi gadis kecil itu sendirian. Jika Musao menginginkannya, aku akan segera mendapatkannya. Yah, kamu bisa mendapatkannya. Setelah beberapa saat, Niseng mengambil informasi itu, Qin Mucai membaliknya dan tertegun. Bagaimana mungkin itu dia? Jelas dan wajah biji melon yang anggun, belum lagi betapa menakjubkannya, tapi sangat tahan lama, terutama matanya, sebening aliran sungai di aliran gunung, tanpa ada kotoran, fotonya. Sangat familiar, begitu dia melihat nama di samping foto itu, dia memikirkannya sepenuhnya. Suruo adalah gadis yang bersaing dengan Siatong untuk kepala desainer Nes. Hanya bertemu terlalu sedikit, dia tidak memberikan perhatian khusus padanya, jadi satu-satunya kenangan tentangnya, juga agak samar-samar. Hanya, bagaimana Nes bisa merekomendasikan dia ke Diseng sebagai juru bicara kali ini? Bukankah dia seorang perancang busana? Musao, apakah kamu perlu bertemu denganku untuk mencari tahu? Tidak, sebelum mengucapkan kata-kata penolakan, mata pria itu perlahan mengamati foto itu lagi, dan akhirnya berkata, kamu memintanya untuk datang ke perusahaan besok sore. Ya, menunggu Niseng keluar dari pintu, dia sekali lagi menolak keras foto itu di tangannya. Saya tidak mengerti mengapa saya tiba-tiba berubah pikiran sekarang. Saya secara naluriah merasa bahwa dia memiliki perasaan khusus, yang membuatnya sangat akrab. Pada jam 4 sore keesokan harinya, Niseng mengetuk pintu kantor presiden. Musao, gadis yang kamu katakan kemarin ada di sini. Qin Mucai meletakkan penanya, biarkan dia masuk. Setelah beberapa saat, Suro masuk dengan takut-takut. Terlihat tidak ada dandanan yang disengaja, seluruh wajah seperti mie dalam kuah bening, dan tidak ada bekas hiasan kosmetik apapun. Pakaian di badan juga merupakan mantel wol yang sangat konservatif. Tapi saya masih bisa melihat fitur wajahnya cantik dan bersih. Apakah kamu yakin? Dia tampak sedikit gugup, mengangguk dan tidak berbicara. Melihat materinya, Qin Muci dengan penasaran bertanya, saya sangat terkejut, mengapa Nes merekomendasikan Anda untuk menjadi juru bicara seri Jam Saku kami kali ini? Bukankah kamu seorang desainer? Entahlah, aku baru saja mendengar bahwa saudari Ana akan merekomendasikan Linda. Dia akhirnya menariknya ke bawah dan berkata bahwa menurutnya temperamenku lebih cocok untuk jam tangan ini. Coba aku coba. Setelah makan, Qin bertanya dengan penuh minat, oh, temperamen seperti apa kamu, dan temperamen seperti apa jam saku ini? Mengapa kamu lebih cocok? Qin menyerahkan kotak kaca dengan jam tangan baru. Suruo menunduk sejenak dan berkata, itu hanya memberiku dua kata, cinta pertama. Qin sangat terkejut, Anda punya ide khusus. Kamu harus percaya pada indera keenam seorang wanita, yang terkadang sangat kuat dan sulit dipercaya. Jika aku adalah pemilik jam tangan ini, aku akan menamakannya, Cinta Sepanjang Masa. Petik 2. Cinta Sepanjang Masa. Qin Muci mengulangi, Cinta Sepanjang Masa. Ya, Suruo berkata, dengan kata lain, bisa juga dikatakan. Saya ingin memberi Anda semua waktu cinta. Petik 2. Menurutku wanita manapun yang mendengar kata-kata manis seperti itu akan sangat bahagia hingga dia menjadi gila. Petik 2. Cinta sepanjang masa, aku ingin memberimu cinta sepanjang masa. Dia tiba-tiba berdiri dengan kegembiraan yang terlihat jelas di wajahnya. Nona Su, terima kasih atas saran Anda. Menurut saya ini sangat bagus. Saya memutuskan untuk menggunakan cinta sepanjang masa sebagai nama seri untuk jam saku baru ini. Sangat senang, dan bertanya, kalau begitu aku. Qin Muzi berhenti tertawa, memandangnya dari atas ke bawah lagi, dan berkata, sebelum menemukan orang yang lebih cocok, juru bicara arloji saku adalah Nona Su untuk saat ini. Dia mengulurkan tangannya, selamat bekerja sama. Malam ini,
dia tampak sangat sibuk. Siatong melihat jam di dinding yang hampir menunjukkan pukul 8. Ini pertama kalinya dia tidak pulang selarut ini sejak dia menikah. Yang terpenting hari ini dia memasak, dan dia tidak ikut campur dalam memasak meja besar ini. Aku hanya ingin memberinya kejutan, tapi sebenarnya dia menunggu setengah jam lagi. Siatong tidak bisa menahan diri untuk menggebrak meja dengan marah. Bajingan Qin Mucai, dia tidak akan menelepon jika dia tidak pulang. Ketika Ranran melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk maju dan berkata, "Nyonya, Tuan Muda mungkin terlambat. Dia tidak bisa pulang untuk makan malam. Sudah larut, kenapa aku tidak memanaskan makanan untukmu, dan kamu makan dulu." Siatong dengan kecewa berbaring di meja, melambai, "Lupakan, aku tidak nafsu makan. Kamu makan." Selesai berkata malas bangun, berencana naik ke atas untuk mandi, tidur. Saat ini, telepon di rumah berdering, Siatong segera mengangkatnya. "Halo, Qin Mucai, kamu." Aku baru saja membuka mulut, tetapi aku merasakan suasana di ujung telepon yang lain sangat salah. Terdengar helaan napas berat sepanjang waktu. "Kamu," dia sedikit takut. Setelah beberapa saat, sebuah suara datang dari ujung telepon yang tidak dapat dia bayangkan. "Kakak ipar, ini aku." Qin Muli, itu Qin Mubi yang telah menghilang selama lebih dari setengah bulan. "Qin Mulin, apakah itu kamu?" Siatong mengepalkan gagang telepon dan bertanya dengan cemas. "Kakak ipar," suara terengah-engah di ujung telepon terdengar sangat kuat, "aku takut. Bisakah kamu kemari sebentar? Aku takut." Suaranya sangat berat. Bahkan melalui gagang telepon, Siatong dapat merasakan ketakutannya saat ini. "Kamu ada di mana?" dia bertanya. "Villa di tepi laut utara. Aku pergi ke sana terakhir kali." "Kakak ipar, aku benar-benar takut sekarang. Maukah kamu datang ke sini sebentar?" Siatong ragu-ragu dan berkata bahwa dia akan mendapatkan kebijaksanaan dengan mengambil potongan. Terakhir kali dia ditipu ke Beigong oleh Qin Muli, dia hampir diperkosa oleh seorang sopir taksi yang masih menghantuinya. Kali ini, beraninya dia, di jam selarut ini, mendengarkan dia dan pergi ke pantai utara. "Qin Mulin, apa yang terjadi padamu?" Dia merendahkan suaranya dan bertanya, "Jika kamu tidak bisa berbicara dengan baik padaku, maaf aku tidak bisa pergi." Dudel-dudel, telepon ditutup dan terdengar nada sibuk. Siatong memegang gagang telepon, bingung. Ranran dengan penasaran datang dari belakang, "Nyonya, apakah itu telepon Tuan Muda?" Dia duduk di sofa dan tidak menjawab. "Mengingat segala macam hal, saya hanya merasakan diri saya mulai kaku dari tumit, dan seluruh orang berada dalam keadaan bingung. Apa yang terjadi padanya? Mengapa nadanya sangat aneh? Takut seolah berada di ambang kepunahan." Siatong memikirkannya dan memutuskan untuk menelepon Qin Mucai. Tanpa diduga, tidak ada yang menjawab telepon. Kalau ditelepon balik, tetap sama. Siatong tiba-tiba bangkit dan berkata, "Rana, bantu aku mengambil mantel yang tergantung di kamarku. Apakah Nyonya akan keluar sekarang?" "Dengan baik." Siatong mengangguk. "Bagaimana saya bisa menjawab jika Tuan Muda kembali dan bertanya kemana perginya istrinya?" Tindakan Siatong, "Kamu tidak tahu. Ketika saya kembali, saya akan menjelaskan kepadanya secara pribadi." Sewa taksi, Siatong langsung ke Laut Utara. Setelah berjalan lebih dari 1 jam, mobil berhenti. "Terakhir kali saya datang ke sini adalah pada siang hari, dan saya berada di bawah tekanan, jadi Siatong tidak punya waktu untuk melihat pemandangan sekitarnya. Saat ini, aku hanya bisa menghela nafas. Villa di depan kami tidak besar, tapi sangat indah. Apalagi saat ini, malam bersinar di langit biru dan laut biru, memunculkan bulan dingin di kejauhan." Siatong maju dan hendak mengetuk pintu. Tak disangka, begitu tangannya menyentuh pintu, pintu itu terbuka secara spontan. Saat dia masuk, seluruh villa tidak menyalakan lampu. Kegelapan menumpuk di atas kegelapan, menyebarkan kengerian yang menyesakkan. "Qin Mulin," dia berbicara dengan ragu-ragu. Tidak ada yang menjawab. Siatong masuk, mencari tombol di dinding, mencoba menyalakan lampu. Tiba-tiba terdengar suara, "Jangan dibuka." Siatong terkejut, menunggu matanya beradaptasi dengan kegelapan. Dia kemudian samar-samar melihat bahwa di depan jendela Prancis di balkon ruang tamu, tampak ada sesosok tubuh yang duduk di tanah dengan lutut di lengan. Tirai jendela berwarna putih terangkat lembut oleh angin malam yang sejuk, menari di bawah sinar bulan keperakan. Sosok pemuda tersembunyi di balik tirai jendela, beberapa di antaranya tidak terlalu nyata.
Xia Tong berjalan ke depan dengan ringan, tetapi dia tidak berani terlalu dekat dengannya. Dia masih tidak berbicara, dan tubuhnya tampak gemetar di bawah sinar bulan, dan gemetar hebat. Xia Tong mengambil 2 langkah lagi dan meletakkan tangannya di bahunya. Begitu ujung jarinya menyentuh tubuhnya, dia tiba-tiba merasa kedinginan. Ketika dia tertangkap basah, dia tiba-tiba berbalik dan memeluknya. Apa yang harus saya lakukan? Saya melihatnya lagi. Apa yang harus saya lakukan? Suaranya yang dalam hampir membuat Xia Tong tercekat karena terkejut dengan tindakannya yang tiba-tiba. Dia ingin mendorongnya menjauh, tapi dia terlihat sangat ketakutan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menepuk pundaknya dan bertanya, "Dia siapa itu?" Mendengar ini, pemuda itu mendorongnya menjauh dan berkata, "Tidak ada." Lihat dia sepertinya tidak ingin mengatakannya, Xia Tong juga tidak ingin memaksanya. Berdiri, dia akan menutup pintu dan jendela balkon ruang tamu, angin dingin menutup pintu, suhu dalam ruangan ini hanya hangat beberapa menit. Dia menatapnya dan bertanya, "Gelap sekali di sini. Bolehkah saya menyalakan lampunya?" Dia memeluk lututnya dan menggelengkan kepalanya dengan keras. Xia Tong berkata, "Kamu kelihatannya sangat kedinginan. Apakah kamu perlu aku menuangkan secangkir air panas?" Dia masih menggelengkan kepalanya, berhenti sejenak dan mengangguk lagi. Sepertinya dia haus. Xia Tong berdiri, meraba-raba sebentar dalam kegelapan, dan akhirnya menemukan botol air. Saat dibuka, tidak ada setetes air pun di dalamnya. Dia tidak punya pilihan selain lari ke dapur dan merebus air dengan ketel. Kompor gas menyala dan api bintang menjadi satu-satunya sumber penerangan di rumah tersebut. 10 menit kemudian, dia memberinya secangkir penuh air panas minum. Dia memegangnya dengan kedua tangannya, masih gemetar, tapi itu jauh lebih baik daripada saat dia pertama kali datang. Dalam kegelapan, dia menundukkan kepalanya dari waktu ke waktu dan meminum air dengan patuh. Xia Tong duduk di sofa di sampingnya. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat, memecah kesunyian yang tak terkatakan. Pada akhirnya, dia berkata, "Di mana saudaraku?" Dia bertanya, "Dia seharusnya ada di perusahaan. Dia tampak sangat sibuk hari ini, dan dia tidak makan malam di rumah." Yah, dia mengangguk sambil berpikir, membuat orang bertanya-tanya apakah dia mendengarkan. Dia ragu-ragu dan bertanya, "Apa yang kamu katakan pada saudaraku tentang bar itu? Apa yang kamu ingin aku katakan padanya?" Xia Tong bertanya. Dia berhenti dan tidak berbicara. Xia Tong menghela napas dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak memberitahu kakakmu tentang hari itu." Ekspresinya sedikit rileks, Xia Tong berkata, "Tapi Kinmu, kamu seharusnya tahu kemampuan kakakmu lebih baik dariku. Bahkan jika aku tidak mengatakannya, menurutmu berapa lama kamu bisa menyembunyikannya?" Bangkit dan duduk di lantai di sampingnya. Dalam kegelapan, dia saling memandang. "Kinmu, aku selalu merasa kamu berbeda dari orang lain di dalam kotak hari itu. Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu. Tetapi lebih baik mengatakan beberapa hal dalam hati, dan lebih baik berbagi lebih banyak." Dia mengulurkan tangan dan meletakkannya di bahunya, "Mungkin kamu bisa memilih untuk mempercayaiku." Dalam kegelapan, matanya mantap dan tegas, mengawasinya dengan tenang, yang membuatnya merasa tercengang, "Aku percaya padamu." "Baiklah." Petik 2. Dia menundukkan kepalanya dan minum air lagi. Ada pergulatan sengit dalam pikirannya. Semua tiba-tiba, gambar-gambar yang hampir terlupakan di masa lalu itu muncul seperti air pasang. Pemandangan yang kejam dan tak tertahankan. Untuk waktu yang lama, dia menutup matanya dan berkata, "Ketika saya masih sangat muda, hal itu terjadi. Ini adalah hal yang mengerikan, dan itu kotor," suaranya serak dan tidak teratur. Xia Tong tidak berbicara, diam-diam menunggunya berbicara. "Kamu harus tahu bahwa aku dan kakakku adalah saudara tiri. Dia 8 tahun lebih tua dariku. Saya sudah mengetahui sejak saya kecil bahwa saya dilahirkan oleh seorang wanita di luar ayah saya. Sejak saya lahir, ayah saya membawa saya kembali ke keluarga Qin. Saat aku pertama kali datang ke keluarga Qin, kakakku sangat baik padaku. Kalau ada yang enak dan lucu, yang pertama kali terlintas di pikiranku adalah kakakku. Karena saya diintimidasi oleh orang-orang di luar, saya mencoba membalas dendam, tetapi saya dipukuli setengah mati oleh 5 atau 6 siswa sekolah menengah." Xia Tong memperhatikan bahwa ketika dia berbicara tentang masa lalu,
ada senyuman tipis di matanya, lelah dan hangat. Namun suatu saat, senyuman itu akan menghilang, dan pada gilirannya, digantikan oleh kegelapan yang sunyi. Dan semuanya berubah saat aku berumur 6 tahun. Saat kakakku berumur 14 tahun, aku tidak tahu dari mana dia mendengar tentang ibuku. Setelah itu, dia menutup mata terhadapku dan tidak terlalu memperhatikanku. Keluarga Qin, meskipun ayahku sangat mencintaiku, dia terlalu sibuk. Dia terbang ke seluruh negeri sepanjang tahun dan jarang pulang. Banyak pelayan di keluargaku, karena mereka bersimpati dengan mendiang Nyonya Darcy, memberi aku kata-kata dingin saat itu aku masih sangat muda, tidak mengerti ini, mengira kakakku tiba-tiba kedinginan, tetapi sedang mempermainkanku. Jadi dia selalu menjilat wajahnya, mengganggunya dan bertengkar dengannya, tetapi dia mengusirnya dan menegurnya dia lagi dan lagi lambat laun, saya tidak berani mencarinya lagi. Kemudian saya menghabiskan 1 tahun penuh dalam lingkungan yang diabaikan dan dibutakan. Suatu hari setahun kemudian, saudara laki-laki saya tiba-tiba memanggilku ke kamarnya dan berkata dia akan mengajakku bermain. Saat itu, aku sangat senang mengganti pakaianku dan pergi bersamanya karena terburu-buru. Tong samar-samar merasakan kedatangan hal kuncinya. Hari itu, apa yang terjadi? Dia mengangguk, ekspresi wajahnya tidak nyata. Matanya tebal, dalam, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari bingkai. Hari itu, kakakku mengajakku ke taman hiburan dan bermain denganku sepanjang hari. Saya sungguh bahagia hari itu. Untuk sesaat, kupikir aku dan kakakku bisa bahagia dan riang seperti saat kita masih kecil. Dia tertawa, tapi suaranya penuh dengan kesedihan. Pada akhirnya, aku tidak pernah menyangka dia akan membelikan permen kapas untukku, dengan dalih, lalu menghilang. Dia ingin membuangmu. Tong sedikit terkejut. Mungkin, dia berpikir, mungkin dia datang kepadaku nanti, tetapi dia tidak menemukannya, jadi dia pulang. Dia mencoba mencari alasan untuknya, tetapi dia sangat pucat sehingga dia bahkan tidak bisa menipu dirinya sendiri. Kemudian, Tong bertanya, saat itu usianya baru 7 tahun. Seorang anak berusia 7 tahun ditinggalkan sendirian di taman hiburan. Jika dia bertemu dengan seorang pedagang manusia, Tong tidak bisa memikirkannya. Nanti, dia berhenti, sepertinya agak sulit untuk berbicara, tubuhnya mulai bergetar tanpa sadar. Tong melanjutkan menuangkan air panas ke cangkirnya dan menyerahkannya padanya. Suasana hatinya sedikit stabil. Kemudian, aku bertemu dengan seorang wanita parubaya di taman hiburan. Senyumannya sangat ramah. Dia memintaku untuk pergi bersamanya dan berkata dia akan membawaku menemui kakakku. Apakah kamu percaya? Tong tiba-tiba terkejut. Qin mengangguk dan menggelengkan kepalanya. Awalnya saya tidak percaya, tapi kemudian saya menunggu di taman hiburan selama beberapa jam. Saat hari sudah gelap, saudara laki-laki saya tidak datang. Saya sangat lapar dan tidak punya apa-apa untuk dimakan. Wanita parubaya membelikan KFC untukku dan merawatku dengan baik untuk makan. Setelah makan, aku sangat berterima kasih padanya. Selain itu, aku masih terlalu muda saat itu, jadi aku percaya padanya dan pergi bersamanya. Petik 2. Menyadari bahwa poin kuncinya akan datang, Tong duduk tegak, lalu. Wanita itu membawaku ke rumah asing, membawakanku banyak makanan enak, dan menunjukkan kartun favoritku. Saat itu, aku masih terlalu muda untuk memilikinya. Aku hanya merasa sangat bahagia. Di rumah itu, menonton kartun dan makan makanan enak, bahkan urusan kakakku pun terlupakan. Keesokan harinya, aku tiba-tiba menyadari bahwa aku sudah terlalu lama jauh dari rumah. Sudah waktunya untuk pulang. Jadi aku memberitahu pria parubaya itu wanita bahwa saya akan pulang, dan dia setuju. Dia juga memberi saya jaket pelaut yang cantik dan mengatakan itu adalah hadiah untuk saya. Baju baru untuk anak manapun tidak ada perlawanan, saya langsung senang menggantinya. Dia memeluk saya sehingga saya bisa berubah di depannya. Saat itu, aku tidak tahu apa-apa, jadi aku melepas pakaianku di depannya. Dan kemudian, dia berhenti, dengan rasa malu dan malu di wajahnya. Tong di sisi tangannya mencubit putih itu, samar-samar, dia sepertinya mengerti. Wanita itu, orang mesum yang menyukai pelecehan anak. Melihat dia tidak pernah berbicara, Tong akhirnya berbicara. Dia menggigit bibirnya, seolah menyangkal, tapi akhirnya hanya menundukkan kepalanya. Suaranya terdengar bodoh dengan sedikit gemetar, ya. Tong tercengang,
seperti yang diharapkan. Dia memandangnya dan tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. 7 tahun. Saat itu, usianya baru 7 tahun. Untuk anak seperti itu, bagaimana wanita itu bisa melakukannya? Qin Mulei menjadi tenang dengan aneh dan sepertinya menceritakan kisah orang lain. Setelah itu, saya dipenjara oleh wanita itu selama 2 bulan. Dia berkata bahwa dia paling menyukai anak laki-laki seperti saya. Dia merasa sangat menyenangkan. Tidak lagi. Siatong tiba-tiba terlihat galak memotongnya, jangan katakan itu lagi. Dia berdiri, merasa, dadanya dipenuhi amarah yang hampir meludah. Kenapa selalu ada orang mesum di dunia ini, yang senang menyiksa orang lain dan menghancurkan hidup mereka. Dia akhirnya mengerti, mengapa Qin Mulin begitu membenci wanita. Jika itu dia pasti telah dioles seorang lelaki tua di masa kecilnya. Saya khawatir dia akan membenci kata pria sepanjang hidupnya. Dia sedang berjalan di ruang tamu dengan tergesa-gesa ketika ponsel di tasnya berdering. Dalam kegelapan, 3 kata Qin Mucai terus-menerus muncul di layar LCD. Siatong ragu-ragu dan menekan tombol jawab. Halo, nada suaranya sangat buruk. Di mana itu? Jelas, dia di ujung telepon yang lain tidak jauh lebih baik. Otak Siatong masih tenggelam dalam cerita tadi, tidak dapat pulih. Apa yang saya pikirkan adalah bahwa lebih dari 10 tahun yang lalu, keegoisan orang di teleponlah yang menyebabkan bayang-bayang masa kecil Qin Mu dan menyebabkan kegagalan di kemudian hari. Dia diam, marah dan diam. Di mana itu? Kesabaran manusia berada di ambang serangan. Baru saja dia menelepon ke rumah, dan berlari-berlari memberitahunya bahwa istri kecilnya keluar sangat larut, dan dia belum kembali. Qin Muzi melihat jam di dinding restoran, yang hampir menunjukkan pukul 10. Dia sangat marah. Kamu ada di mana? Siatong bertanya. Pria itu merendahkan suaranya, saya sedang bekerja. Ada yang harus kulakukan. Siatong menjawab dengan singkat. Sekarang pulanglah. Dia memberi perintah langsung. Saya tidak menginginkannya. Qin Mucai hampir curiga bahwa dia salah dengar. Dia menyipitkan mata dan mengulangi, bukan. Ya, Siatong menatap Qin Mu di sudut, memikirkannya dan berkata, ada yang harus kulakukan hari ini. Aku khawatir aku harus keluar selama 1 malam. Aku akan kembali besok. Siatong, pulanglah sekarang. Dia tiba-tiba berdiri, di mana kamu sekarang? Aku akan menjemputmu. Tidak, Siatong, kamu patuh. Pria itu marah. Tiba-tiba, dia sedikit bosan dengan nada perintahnya yang selalu keras kepala. Dia ragu-ragu sejenak, menutup telepon dan mengeluarkan baterainya. Di restoran, Qin Mucai tertegun selama setengah detik oleh suara dududu yang tiba-tiba datang dari ponselnya. Dia sangat marah sehingga dia memutar nomornya dan mematikannya. Beraninya dia menutup teleponnya. Saat pria itu marah, dia membanting ponselnya ke tanah. Suruo, di seberang meja makan, terkejut. Apa yang telah terjadi? Qin Mucai duduk dan menuangkan 2 teguk teh untuk menenangkan dirinya. Matanya menyapu ke arahnya. Sedikit dingin, saya sudah menjelaskan kepada Nona Su tentang kontraknya. Jika tidak ada masalah, mohon minta Nona Su untuk kembali pada jam 8 besok pagi. Dengan itu, dia mengambil jasnya, mengenakannya dan berjalan keluar pintu. Suruo dengan cepat membawa tas itu dan mengikutinya langkah demi langkah. Qin Muci membuka pintu mobil, baru saja hendak duduk, tetapi melihat dia juga mengikuti, mau tidak mau berbalik untuk menemuinya, mengerutkan kening. Matanya begitu tajam sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepalanya dan berkata, sudah larut malam. Tidak ada bas. Aku tidak berani naik taksi sendirian. Bolehkah aku mendapat masalah? Kata-katanya terhenti, tapi dia tahu mereka. Dia selalu menjadi orang dengan perbedaan yang jelas antara publik dan privat. Dia tidak akan pernah terlalu banyak berhubungan dengan karyawan wanita setelah bekerja. Dia hanya ingin menolak, namun melihat gadis di hadapannya, tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan beberapa helai rambut patah jatuh ke telinga. Di bawah lampu jalan kuning redup, samar-samar dia melihat tahi lalat kecil di telapak tangan putih gadis itu. Ini adalah dia berhenti. Suruo mengangkat kepalanya dan bertanya dengan hati-hati, tidak apa-apa. Qin Muci merenung, dan tiba-tiba teringat di telepon, suara penolakannya yang tegas. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal. Dia tidak menjawabnya dan duduk di kursi pengemudi. Setelah menunggu beberapa menit, melihat dia tidak menjawab, dia membunyikan klakson beberapa kali lagi. Suruo mengerti dan segera duduk di kursi penumpang.
Dia dengan malu-malu berkata, "No. 13, Jalan Moyuan, tolong Tuan Qin." Mobilnya tidak cepat, tidak lambat. Di malam hari, Qin Mucai mengemudi tanpa suara, tetapi bibirnya yang rapat mengungkapkan ketidakbahagiaan yang mendalam di hatinya. Dalam keheningan ini, Su Ruo yang selama ini diam, sepertinya membuka kotak obrolan dan terus mengobrol. "Tuan Qin, apa makanan favoritmu?" "Aku suka mangga. Favoritku adalah kue mangga." Dia menatapnya dengan dingin dan tidak menanggapi. Dia melanjutkan, "Tuan Qin, apakah Anda memiliki keinginan untuk mewujudkannya?" Setelah memikirkannya, dia bergumam, "Tuan Qin, Anda punya begitu banyak uang dan banyak hal, bagaimana Anda bisa memiliki keinginan yang tidak dapat terwujud? Berbeda dengan saya harus bekerja keras untuk menghemat uang." Ekspresi wajah terlalu tertekan, membuat ekspresi dinginnya sedikit melemah. "Oh, untuk apa kamu menabung?" Melihat dia akhirnya bisa mengurus dirinya sendiri, Su Ruo berkata dengan gembira, "Menghemat uang untuk bepergian. Impianku adalah membawa tasku keliling dunia." Qin Muhai sedikit terkejut. Sepertinya ada orang seperti itu dalam ingatannya yang pernah melompat ke arahnya dan mengucapkan kata-kata yang sama dengan nada bersemangat yang sama. "Muhai, keinginan terbesarku adalah bepergian keliling dunia bersamamu." "Mimpi yang bagus," katanya. "Dan kamu?" Su Ruo bertanya, "Tuan Qin, apakah Anda punya mimpi?" Mimpinya, dia tidak tahu bahwa mimpinya adalah menemaninya keliling dunia. Tapi setelah dia meninggal, nada suara Qin Muci menjawab dengan kaku, "Aku tidak punya mimpi." "Tidak ada mimpi." Su Ruo tampak sangat menyesal, "Tuan Qin, Anda sangat menyedihkan." Dia tertawa, dia hanya melihat simpati di matanya. Sebuah kata yang belum pernah terlihat di matanya sejak dia dewasa. "Tidak ada yang pernah bilang aku menyedihkan. Itu karena orang-orang takut padamu." Su Ruo memikirkannya dan berkata, "Atau, Tuan Qin, kamu selalu mengubur emosimu dalam-dalam. Orang lain tidak bisa melihat kebahagiaanmu, kemarahanmu, kebahagiaanmu, dan kebahagiaanmu, ketidakbahagiaan secara alami. Saya tidak akan mengasihani Anda." Petik 2. Tidak masalah apakah Anda bahagia atau tidak. Tidak peduli apa, hari berlalu seperti ini. Itu tidak akan berubah karena Anda bahagia atau mandek karena Anda tidak bahagia. Tetapi ketika orang tidak bahagia, mereka harus menemukan sesuatu untuk membuat diri mereka bahagia, sehingga hidup menjadi menarik. Dia berhenti. Baru saja, misalnya, setelah Tuan Qin menjawab telepon, suasana hatinya jelas sedang buruk, tetapi dia tidak dapat menemukan cara untuk melampiaskannya. "Tidakkah kamu merasa sangat lelah hidup seperti ini?" Dia mengerucutkan bibirnya tanpa membuka mulutnya. Su Ruo berkata pada dirinya sendiri, "Seperti diriku sendiri, jika aku tidak bahagia, aku akan membeli kue mangga." Lalu naik bus dan duduk tanpa tujuan. Sambil makan, sambil melihat keluar jendela pemandangan yang akrab namun aneh itu. Dari awal hingga akhir, lalu dari akhir kembali datang dan pergi, ini seperti perjalanan hidup yang panjang. Segala ketidakbahagiaan seolah dibuang begitu saja, metodemu sangat istimewa. Dia berkata, sedikit kesurupan. Fragmen ingatan tiba-tiba muncul di benakku seperti klip film lambat. Saat itu, sepertinya 7 tahun yang lalu, itu adalah pertama kalinya dia marah padanya. Alasan pertengkaran itu tidak jelas. Dia hanya ingat bahwa akhirnya dia melemparkan setumpuk buku tebal padanya dan berkata, "Qin Muci, aku tidak akan pernah berbicara denganmu lagi." Lalu dia berlari keluar dengan marah. Saat itu, dia masih sangat muda dan keras kepala. Meskipun dia sedikit bingung di dalam hatinya, dia masih memiliki ekspresi ringan di wajahnya dan tidak mengejarnya dengan marah. Pada hari pertama kelas, dia tidak datang dan dia tenang. Dia tidak datang ke kelas keesokan harinya. Dia kesal dan berpura-pura tenang di permukaan. Pada hari ketiga, dia masih belum datang. Setelah seharian gelisah, dia akhirnya menyelamatkan mukanya untuk mencarinya. Namun, dia menunggu di depan pintu apartemennya sepanjang malam dan menghilang. Hari keempat, dia menghilang tanpa kabar apapun, dia mulai panik. Apakah dia bertemu orang jahat? Akankah sesuatu terjadi padanya? Hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Tepat ketika dia hampir putus asa, dia akhirnya muncul. Malam itu, ketika dia mengeluarkan kunci untuk membuka pintu, dia tiba-tiba melihatnya muncul dari sudut seperti anjing liar tunawisma. Dia terkejut. Manju, untuk pertama kalinya,
dia menundukkan kepala bangsawannya di hadapannya dan berkata, "Maaf." Kemudian, setelah lama berpisah, ciuman panas. Malam itu, dia berbaring di sisi tempat tidurnya, membelai alis dan hidung mancungnya yang terkunci, dan berhenti di mulutnya yang selalu tipis dan sempit. Dengan lembut berkata, "Muci yang konyol." Bulu matanya bergerak, tapi dia tidak membuka matanya. "Sebenarnya saya hanya ingin keluar dengan bas untuk menakut-nakuti." Alhasil, mobil berhenti di depan pintu gerbang taman hewan. "Saya melihat ada perekrutan relawan, jadi saya berangkat kerja beberapa hari untuk menyenangkan. Jika aku tahu kamu menungguku begitu keras di sini, aku tidak akan pergi." Dia menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya, "Konyol, jika kamu menemukan aku hilang lain kali, kamu akan pergi ke terminal bus dan tunggu aku. Pada akhirnya, aku akan selalu turun dari salah satu mobil." Saya tidak tahu siapa yang menepuk lengannya di sampingnya dan menariknya kembali dari ingatannya. Melihatnya dalam keadaan linglung, Suruo tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Tuan Qin, apa yang Anda pikirkan?" Kepala samping Qin Muci, melihat ke samping gadis aneh ini, matanya sedikit dingin. Malam ini, dia terlalu tidak normal, dan ketidaknormalan yang tidak masuk akal ini membuatnya sedikit tidak nyaman. Sepertinya ada sesuatu yang terpendam dalam di lubuk hatiku, siap bergerak, ingin keluar. Wanita itu tidak tahu bahwa ketika dia memilih untuk menghilang untuk terakhir kalinya, dia begitu gila hingga hampir memblokir lalu lintas di sebuah kota. Dari satu bus ke bus yang lain, berulang-ulang, hampir melumpuhkan seluruh stasiun. Tapi senyumnya tidak lagi terlihat muncul di hadapannya, berkata kepadanya, "Konyol sekali aku bercanda denganmu." Ia masih ingat ketidakpedulian dan keputusasaan di wajahnya saat akhirnya menemukan mayat hangus di jalan raya. Perasaan tidak berdaya, kejang-kejang dan menggigil. Jika dia bisa, dia tidak ingin mengalaminya untuk kedua kalinya. Tidak ada apa-apa. Untuk waktu yang lama, dia menjawab dengan dingin. Dia melihat jalan di depan, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di depan apartemen Suruo. Dia menundukkan kepalanya dan melepaskan sabuk pengamannya. Qin Muci membuka jendela dan melihat keluar, hanya untuk melihat bunga matahari besar tumbuh di balkon lantai 2 apartemen independen di depannya. Jantungnya tercekik. "Saya menanam semua bunga matahari ini." Melihat dia terus menatapnya, Soro menjelaskan, "Di antara bunga-bunga itu, favoritku adalah bunga matahari. Selalu menghadap matahari, sangat cerah, sangat optimis, membuat seseorang melihat tanpa sadar terasa hangat." Matanya masih terpaku pada emas, dan dia berkata, dengan lemah. "Qin, apakah kamu juga menyukai bunga matahari?" Dalam kegelapan, dia bertanya, menatap lehernya dengan punggung menghadapnya. "Aku tidak menyukainya." Untuk waktu yang lama, dia menarik kembali matanya dan berkata dengan lemah. Suruo tertegun. Ada kekecewaan yang terlihat jelas di wajahnya. Dia segera menghilang. Dia melepas sabuk pengamannya, keluar dari mobil, dan menatapnya lagi dengan senyumnya yang biasa. "Tolong Tuan Qin hari ini, sampai jumpa besok." Di villa di pantai utara, Siatong bekerja keras untuk membujuk Qinmu tidur. Dalam kegelapan, dia berbaring di sofa dengan mata tertutup, tetapi alisnya masih berkerut, dan wajahnya sedikit marah dan waspada. Bahkan dalam tidurnya, dia tidak bisa rileks dan terlihat sangat gugup. Siatong duduk di samping sofa, berpikir. Malam ini, dia keluar seperti ini untuk satu malam. Qin Muci mengira dia sangat marah. Selama memikirkan pulang untuk menghadapinya besok, Siatong merasa tidak berdaya. Suatu ketika pikiran jahat tentang dirinya hampir menghancurkan seluruh kebahagiaan dan kebahagiaan masa kecilnya. Hampir membuat hidupnya menjadi kabut lagi. Bisakah dia benar-benar bertindak seperti suami dan istri yang baik bersamanya dan menjadi nenek muda yang berbudi luhur dari keluarga Qin ketika tidak ada yang terjadi? Dia tidak tahu. Dia hanya merasa terlalu bingung untuk berpikir. Siatong mengambil ponselnya di tanah, memasukkan baterainya dan membukanya. Tapi tidak ada panggilan atau pesan teks, sepertinya dia juga marah. Qin Mucai benar-benar pria yang sombong, dia tidak membiarkan dirinya bersikap lembut saat ini. Siatong menekan nomornya dan menelepon. Setelah beberapa saat, terdengar suara laki-laki yang lelah, "Halo. Ini aku," kata Siatong. Malam ini, dia menoleh untuk melihat anak laki-laki di sofa dan berkata, "Aku benar-benar punya sesuatu untuk diselesaikan, jadi aku tidak bisa pulang. Aku akan menjelaskannya padamu besok."
Tidak perlu. Suara di ujung telepon terdengar berat, saya tidak bisa kembali. Saya sangat lelah. Saya akan membicarakannya besok. Siatong tercengang. Dia tidak bodoh. Dia bisa merasakan nada acuh tak acuh dalam suaranya. Sebelum dia bisa merespons, telepon terputus. Yang terjadi pada hal-hal yang terjadi pada saat-saat ini adalah hal-hal yang terjadi pada hal-hal yang terjadi pada saat itu, hal-hal yang terjadi pada saat itu, hal-hal yang telah terjadi pada hal-hal yang terjadi pada saat itu, hal-hal yang telah terjadi pada saat itu, hal-hal yang terjadi pada saat itu, hal-hal yang telah terjadi pada saat hal itu, yang merupakan hal-hal yang terjadi pada saat itu, hal-hal yang terjadi pada saat ini, hal-hal yang terjadi pada saat itu, 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 hal-hal yang terjadi pada hari-hal yang terjadi pada saat itu, hal-hal yang terjadi pada saat-saat ini, hal-hal yang terjadi pada saat hal yang terjadi pada saat itu. Di pagi hari, cahaya dari tirai kaca putih menembus wajah seorang pemuda cantik yang sedang tidur. Bulu matanya bergetar lembut, dan Qin Mulei perlahan membuka matanya. Di depan matanya, tampak lapisan kabut memisahkan pandangannya. Sampai sedikit aroma masuk ke hidungnya, membangunkan mimpinya. Dia mengusap matanya. Di atas meja teh di depannya, ada semangkuk bubur ayam suwir yang harum. Siatong berdiri di dekat sofa dan berkata, tidak ada bahan-bahan di villa ini, dan saya tidak bisa melakukannya, jadi saya memesan 2 makanan untuk dibawa pulang. Bubur ini enak, kamu bisa mencobanya. Qin Musuan menatapnya, apa yang terjadi tadi malam tiba-tiba melonjak, dia sedikit malu. Dia menundukkan kepalanya untuk membuka kotak makan siang dan berkata, Siatong merapikan meja, ragu-ragu dan mendorong kartu nama di depannya. Dokter, Yao adalah seorang psikolog terkenal di sebuah kota. Saya mengenalnya sebelumnya. Dia sangat baik. Saya pikir Anda dapat berbicara dengannya jika tidak ada pekerjaan. Qin mengambil kartu nama itu dan dengan santai memasukkannya ke dalam sakunya. Dia terus minum bubur dengan kepala tertunduk. Enak sekali. Siatong terkekeh, baiklah, aku harus pergi sekarang, aku akan berangkat kerja setelah makan bubur. Baiklah, dia mengangguk sebagai jawaban. Pertama kali saya melihatnya begitu patuh dan patuh, Siatong merasa senang. Dia menyentuh rambutnya seperti anjing, lalu keluar dari villa. Sesampainya di rumah, waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat. Qin seharusnya sudah lama pergi ke perusahaan. Begitu Siatong memasuki ruang tamu, Ran-Ran datang dan khawatir, Nyonya, Anda baik-baik saja. Siatong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, aku sedikit lelah. Pergi dan siapkan air panas untukku. Aku ingin mandi. Mendengar hal itu, Rana segera berangkat kerja sesuai instruksinya. Dengan pemanas di dalam villa, tidak sedingin angin di luar. Siatong agak panas. Dia mau tidak mau melepas mantelnya dan pergi ke kamar tidur untuk menggantungnya. Buka lemari, siap membalik piyama, mata tertarik dengan gambar di karpet putih. Faktanya, bagian belakang foto itu menghadap ke arahnya, jadi dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya, namun rasa penasarannya yang kuat membuatnya membungkuk dan mengambilnya. Berbalik, tidak bisa membantu Leng. Latar belakang fotonya adalah ladang bunga matahari yang luas dengan warna emas yang mempesona. Di tengah ladang bunga, Qin Mucai dan seorang gadis muda berjongkok di tengah bunga. Gadis muda itu memegang bunga matahari besar di tangannya dan berbisik padanya. Tidak ada keintiman yang tidak pantas di tubuh mereka. Tapi di mata kedua orang itu, ada ambiguitas dan keintiman yang tidak bisa disalahartikan. Meskipun Siatong bingung, dia memahaminya sekarang. Gadis di foto ini seharusnya adalah mantan pacar Qin Muci, Lin Manru, yang meninggal dalam kecelakaan mobil. Siatong memegang foto itu, tapi ada sedikit kerumitan di hatinya. Dia tidak pulang sepanjang malam tadi malam. Daripada khawatir, dia malah menonton foto Lin Manru sepanjang malam. Siatong mengaku sedikit terluka. Bang, ada ketukan di pintu. Itu Ran-Ran, Nyonya, air panasnya sudah siap. Anda bisa mandi. Siatong mengumpulkan foto-foto itu dan mengangguk. Ketika dia sampai di depan pintu, dia tiba-tiba bertanya, kapan Tuan Muda kembali tadi malam? Ini hampir jam 12, jawab Ran-Ran. Apakah dia sendirian? Ya, setelah memikirkannya, Ran-Ran berkata,
tetapi ketika Tuan Muda kembali kemarin, itu agak aneh. Oh, aneh sekali, Ran berkata, wajahnya sangat jelek, dan dia tidak buru-buru mandi, jadi dia duduk sendirian di ruang tamu selama lebih dari 1 jam. Aku meneleponnya beberapa kali, tapi tidak ada respon. Kemudian, saya membantu Tuan Muda menyimpan air mandi dan langsung pergi tidur. Ketika saya bangun di pagi hari, saya menemukan bahwa Tuan Muda tidak mandi tadi malam dan bahkan tidak mandi, mengganti bajunya, jadi dia langsung berangkat kerja. Kin banyak, saya tidak mandi atau berganti pakaian tadi malam. Siatong mengerutkan kening, selalu merasa ada sesuatu yang buruk, apa yang terjadi pada akhirnya, sehingga dia selalu sudah terbiasa dengan kebersihan, sangat tidak normal. Yang tidak disangka Siatong adalah, lebih tidak normal dari hari itu, setelah beberapa hari, Siatong hampir tidak memiliki kesempatan untuk melihat Qin Mucai. Selama beberapa malam berturut-turut, dia pulang ke rumah setelah jam 12. Pagi harinya, ia berangkat ke perusahaan sebelum subuh, terlihat sibuk di pagi hari, udara masih memancarkan nafas segar dan menenteramkan para pria. Tapi dia meraba-raba mencari bantal, duduk, dan menatap kosong ke sosok yang dikenalnya. Dia pergi lagi, sepertinya dia tidak berbicara dengannya secara langsung selama beberapa hari. Menghadap ke sisi lain, bantal yang sejuk tapi sedikit berlubang, Siatong agak bingung. Ran masuk dengan setumpuk pakaian dan bertanya, "Nyonya, yang mana yang ingin Anda pakai?" Siatong dengan santai mengambil satu dan membiarkannya memakainya, namun perasaan tidak nyaman di hatinya semakin kuat. Tidak, dia harus menemuinya. Dia tiba-tiba berbalik dan bertanya, "Apakah kamu masih memiliki makanan tadi malam?" Ran mengangguk, "Saya tidak banyak bergerak. Apakah Anda ingin makan sekarang, Nyonya?" Siatong berkata, "Jangan makan, bantu aku dengan bekal makan siang yang lebih enak." Ran tertawa, "Apakah Nyonya ingin mengirimkan makan siang cinta kepada Tuan Muda?" Siatong memelintir dahinya, "Biarkan kamu banyak bicara, jangan pergi bekerja." Ran mengangguk dan berlari ke bawah. 1 jam kemudian, Siatong naik bus dengan membawa bento dan melihat pemandangan keluar jendela. Harapannya, semuanya hanya pemikiran saya sendiri. Untuk naiknya Kaisar, segera minta meja depan Nona mengenalinya, dan menyambutnya dengan tersanjung. Dia digiring langsung ke lantai 21, gedung kantor presiden. Siatong sesuai petunjuknya, pergi ke pintu kantor Qin Mucai, dan berdiri. Mungkin terlalu banyak hari yang tidak kulihat, Siatong sedikit gugup, busur dial memutar rambut acak-acakan, ini hanya mendorong pintu dan masuk. Di dalam pintu, seorang pria berdiri telentang, membersihkan kekacauan di atas meja. Siatong tersenyum, hendak membuka mulut untuk memanggilnya, tetapi pria itu berbalik. Siatong tercengang, apakah Niseng tiba-tiba? Terkejut sejenak, Niseng melangkah maju dan berkata, Musaogang baru saja keluar. Nyonya, jika ada yang salah, saya akan memberitahu Musao untuk Anda. Siatong tiba-tiba merasa sesak, dia bahkan tidak menyapa, tiba-tiba datang ke sini. Apakah itu akan membuatnya kesal? Tidak apa-apa, tidak terlalu merepotkan. Siatong melambai, aku hanya bosan untuk datang dan melihat. Jika dia ada urusan, aku bisa menunggu di sini. Niseng merenung sejenak dan berkata, kalau begitu aku akan menuangkan secangkir teh untuk istriku. Setelah beberapa saat, dia menuangkan secangkir teh panas untuk Siatong dan dengan hati-hati mengambil beberapa majalah. Lalu dia berhenti. Saat keluar, sepertinya ada lipatan kompleks yang tidak wajar di wajahnya. Siatong duduk di sofa kantor, minum teh dan membaca majalah. 2 jam berlalu tanpa disadari, namun orang yang menunggu masih belum juga muncul. Dia duduk dengan bosan, mau tidak mau berdiri, berjalan-jalan di kantor, semuanya sambil berolahraga. Berjalan, tapi lapar. Sebelum keluar pagi, dia hanya minum semangkuk bubur kecil, jadi dilempar selama 5 atau 6 jam, perutnya sudah lapar. Dia melihat kembali ke bento yang dibawanya dan ditelannya. Daikin Mucai, jangan keluar lebih awal, jangan keluar, harus menunggu dia keluar. Buat dia sekarang, jalan juga tidak bisa jalan, tinggal juga tidak bisa tinggal, jalinan mau mati. Siatong menundukkan kepalanya dengan depresi, lalu menundukkan kepalanya ke sofa, matanya tetap ingin menemukan sesuatu yang berkilau, di atas karpet di depan meja. Pencarian pinggang kucing Siatong di masa lalu, tetapi ternyata itu adalah berlian biru cerah,
itu seharusnya kalung, jepit rambut, atau perhiasan lain milik seorang gadis yang jatuh. Kantor, berlian biru, wanita, menghubungkan kata-kata ini, Siatong menjadi waspada. Qin Mucai, menurutku dia tidak penuh cinta. Apa yang kamu lakukan padanya? Saat dia sedang kebingungan, pintu kantor tiba-tiba terbuka dan dua suara datang darinya. Suara laki-laki mantap dan sederhana. Siatong segera mengenali bahwa itu adalah Qin Mucai, sementara suara wanita di sampingnya, mengapa dia begitu akrab. Dua suara tiba-tiba berhenti ketika mereka melihat Siatong berjongkok di depan meja. Siatong perlahan menoleh, hanya merasa tumitnya kaku, dan seluruh orang tidak bisa bergerak. Tampaknya jantung di dalam dada tidak lagi dapat dikendalikan dengan sendirinya, dan akan melompat keluar saat ini. Saat ini, wanita yang berdiri di samping Qin Mucai adalah Suruo. Apa yang kamu lakukan di sini? Qin Mucai mendekatinya dan menariknya. Sepertinya sudah terlalu lama untuk bertemu dengannya lagi. Semacam emosi bernama hilang muncul dari lubuk hati Siatong. Dia masih shock melihat Suruo untuk pertama kalinya. Dia menunjuk ke kotak termos di meja kopi dan berkata, "Aku akan mengirimimu bento." Dia mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Suruo masuk sambil tersenyum. "Nona Xia, saya baru saja makan bersama Tuan Qin." Siatong menjadi leng lagi, lihat dia baru saja makan dengan Suruo. Tapi kenapa, jika Sue bukan dari Nes, dia tidak punya alasan untuk makan bersama. Mendengar ini, Qin Mucai tidak senang dengan dinasti Su ketika dia melihatnya, dan berkata, "Kamu keluar dulu." Suruo mengangguk dan meletakkan informasi di mejanya, "Tuan Qin, saya akan kembali menemui Anda sore ini." Ketika dia menarik kembali tangannya, Siatong tiba-tiba menyadari adanya tahi lalat di telapak tangan kanannya. Tiba-tiba, otak dibujuk, meledak. Seperti dua kacang polong, dia ingat dengan jelas bahwa Qin Mu telah melihat gambar bunga matahari sepanjang malam. Mungkinkah ini suatu kebetulan? Apa masalahnya? Setelah pintu ditutup, dia memeluknya dan bertanya, "Mengapa kamu tiba-tiba berpikir untuk datang menemuiku?" Siatong tidak berbicara. Qin Mucai melihat ke arah Suruo. Dia memahami sesuatu dan berkata, "Jangan pikirkan itu. Saya tidak ada hubungannya dengan dia." Tapi kali ini, Diseng meluncurkan seri jam saku mewah, cinta sepanjang masa, dan dia adalah juru bicara yang dipilih. Saya sedang berbicara tentang pekerjaanku dengannya akhir-akhir ini. Siatong mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak meragukanmu, hanya." Setelah jeda, dia teringat saat dia berada di Nes sebelumnya, Suruo mencuri lukisannya. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengingatkannya, "Menurutku Suruo tidak sesederhana kelihatannya. Sebaiknya kamu berhati-hati." Dia mengangguk, "Saya memiliki rasa kesopanan." Lalu matanya beralih ke meja teh, "Makanan enak apa yang kamu bawakan untukku?" Ada sentuhan kenikmatan di wajahnya. "Tidak ada, itu adalah makanan tadi malam. Kamu jarang pulang akhir-akhir ini, dan tidak ada orang yang makan apa yang kamu masak di rumah." Siatong mengeluh. Dia membuka kotak makan siang dan mencicipi, "Enak." Dia menambahkan, "Ada banyak pekerjaan akhir-akhir ini. Saya tidak dapat menemukan waktu untuk pulang. Ketika jangka waktu ini selesai, saya akan mengambil liburan yang baik dan menemani Anda dan sayang untuk bepergian bersama. Bagaimana dengan itu?" Petik 2. "Kalau begitu, kamu harus menepati janjimu." Dia memandangnya, "Kapan aku menipumu?" Saat suasana berangsur-angsur mereda, dia tiba-tiba berkata, "Haruskah Anda menjelaskan kepada saya apa yang terjadi malam itu ketika Anda menghilang?" Siatong tertegun, beberapa sengaja melarikan diri. Qin pasti tidak ingin kakaknya tahu tentang pertemuan hitam ketika dia masih kecil. Dia sebaiknya tidak banyak bicara. Memikirkan hal ini, dia berkata, "Bukan apa-apa, tapi adikku akan menikah bulan depan. Beberapa prosedur pernikahan tidak jelas, jadi aku diminta untuk pergi ke sana dan ngobrol. Nanti, aku melihatnya juga terlambat, jadi aku tinggal di sana untuk beristirahat." Yah, dia mengangguk, tanpa ekspresi. Siatong tidak yakin apakah dia mempercayainya. "Aku tidak akan menghadiri pernikahannya, bungkus saja amplop merah yang lebih besar untukku." Dia berkata tiba-tiba. Siatong tahu bahwa sulit untuk memaafkan seseorang dengan mudah dengan harga diri Qin. Sekarang dia bersedia mengatakannya, dia harus bisa meletakkan apa yang terjadi di dalam masa lalu. Siatong mengangguk sambil tersenyum, "Oke." Setelah jeda,
Tiba-tiba aku teringat gambaran itu di benakku, dan hatiku terasa sakit. Mau tidak mau saya ragu untuk bertanya, saya tidak kembali malam itu, apakah Anda mengkhawatirkan saya? Dia ditanyai olehnya, wajahnya berkilat-kilat dan gelisah, tapi tidak luput dari pandangan si Atong. Dia mengusap rambutnya sambil tersenyum, tentu saja. Selama beberapa hari ke depan, seperti biasa. Kin banyak, aku sangat sibuk akhir-akhir ini. Dia pergi ke perusahaan sebelum fajar setiap hari, tetapi dia tidak kembali larut malam seperti sebelumnya. Dalam seminggu, dia selalu menunda 2 atau 3 hari hubungan sosial dan pulang untuk makan bersama si Atong. Kalaupun tidak bisa, mereka akan berusaha pulang sebelum jam 10. Si Atong bersimpati dengan kerja kerasnya dan tidak mengeluh sama sekali. Dia belajar pijat dengan seorang guru di waktu luangnya. Saya ingin mencobanya ketika dia lelah bekerja. Saat itu akhir pekan dan Kin Mucai bekerja seperti biasa. Si Atong membawanya kembali dari taman kanak-kanak, makan KFC, dan membelikannya boneka Barbie baru. Sia Guoguai berteriak gembira. Begitu dia sampai di rumah, dia duduk di lantai dan bermain. Si Atong sedikit lelah setelah makan siang dan hendak tidur siang. Tiba-tiba ada panggilan telepon, dia menyipitkan mata dan dengan malas menjawab, "Halo." Tapi suara Yi Suechang datang dari telepon, tong-tong. Si Atong segera duduk, "Yi Suechang, kenapa kamu tiba-tiba berpikir untuk menelepon aku? Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" Dua orang bertukar sapa sebentar, dan Yi Chu langsung ke pokok permasalahan. Dia berkata, "Tong-tong, apakah kamu ingat terakhir kali aku memberitahumu di bandara bahwa gadis bernama Suruo tampak tidak asing bagiku?" Si Atong mengangguk, tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba menyebutkannya. "Masih ingat, bagaimana? Saya akhirnya tahu mengapa saya terlihat akrab akhir-akhir ini," kata Yi Chu. "Ibu saya bukan penderita kanker rahim, saya dipindahkan ke rumah sakit Australia untuk penyembuhan." Seorang dokter di Departemen Bedah Plastik rumah sakit itu baru-baru ini mengajukan tuntutan hukum kecil, yang mana dimenangkan oleh pengacara saya. Saya mengenal dokter itu dengan sangat baik. Ketika saya tidak ada urusan di rumah sakit, saya selalu berbicara dengannya. Terakhir kali dia mendengar bahwa saya datang dari sebuah kota di Tiongkok, dia tiba-tiba berkata bahwa dia telah melakukan operasi plastik pada seorang gadis dari sebuah kota beberapa tahun yang lalu. Saat itu, gadis tersebut menderita luka bakar yang parah di sekujur tubuhnya, dan kondisinya sangat serius. Banyak sel di wajahnya juga kehilangan kemampuan untuk beregenerasi. Semua orang berpikir bahwa dia tidak dapat pulih. Dokter tidak menyerah. Akhirnya, setelah upaya lebih dari setengah bulan, melalui modifikasi lokal, eksisi dan pencangkokan kulit, operasi plastik mikro dan sebagainya, akhirnya dia memulihkan wajah gadis itu yang rusak, sangat sukses. Meski terlihat sangat berbeda dari sebelumnya, ia terlihat seperti orang normal. Hati si Atong tidak bisa menahan diri untuk tidak tegang, dia samar-samar menebak apa yang ingin dia katakan. Dan saya membaca informasi gadis itu karena saya sangat penasaran. Gambar yang tergantung di atas adalah rekan kerja yang muncul di pernikahanmu hari itu, Suruo. Dan nama di bawah fotonya berbunyi, Lin Manru. Si Atong membuka mulutnya satu langkah di depannya, "Yi Suechang, ini Lin Manru, bukan?" Yi Chu tertegun, "Bagaimana bisa kamu tahu?" Bang! Saat ponselnya meluncur ke tanah, Si Atong memandangi karpet halus dan mewah di tanah, linglung dan linglung. Dia seharusnya sudah menyadarinya sejak lama. Pada pertemuan pertama, Suruo menatap Qin Muzi dengan sentuhan kasih sayang di matanya, lalu dia merenungkan kebencian dan keengganan di matanya di pesta pernikahan, tahi lalat di telapak tangannya dalam posisi yang sama. Segalanya tampak telah terungkap, tetapi dia telah menipu dirinya sendiri dan tidak mau mempercayainya. Dia tiba-tiba teringat bahwa pada hari Qin Mucai melamarnya, dia bertanya kepadanya, "Jika Lin Manru masih hidup, maukah kamu menikah denganku untuk memberinya cinta ayah yang utuh?" Saat itu, jawabannya adalah diam. Dia seharusnya waspada. Dia menikahi Lin Manru karena dia mencintainya. Dan dia berjanji untuk menikahi dirinya sendiri, hanya untuk memberikan cinta ayah yang utuh kepada anak yang patuh dan berperut buncit. Dalam benaknya, wanita itu selalu menempati posisi tinggi. Dan dia tampaknya tidak memiliki kualifikasi untuk diteladani. Sekarang, dia tidak bisa membayangkannya. Jawaban seperti apa yang akan dia berikan padanya ketika dia mengetahui semua kebenarannya. Pada pukul 9 malam, tiba-tiba terjadi kilatan petir di luar, membuat langit menjadi putih.
Kemudian langit mengeluarkan suara robekan, dan seluruh rumah terguncang. Siatong dengan patuh dibujuk untuk tidur, lalu mengenakan piyama dan datang ke ruang tamu. Suara hujan yang menimpa kaca di luar jendela membuatnya gelisah. Saat dia tidur, dia membutuhkan keheningan mutlak. Karena aku tidak bisa tidur, aku pergi ke ruang tamu dan menunggunya. Sambil menunggu, mau tak mau aku memikirkan hari itu. Suruo, untuk wanita ini, Siatong tidak yakin sama sekali. Menurut Yichu, dia dulunya adalah Lin Manru. Belakangan, karena cacatnya akibat kecelakaan mobil, dia pergi ke Australia untuk pencangkokan kulit dan menjadi wajah lain. Meski begitu, dia bisa kembali ke Tiongkok untuk mencari Qin Mucai dan menjelaskan identitas aslinya. Tapi dia tidak hanya tidak melakukannya, tetapi juga memalsukan identitas lain, resume lain. Sebagai seorang desainer di NES, saya banyak mendekati Qin. Saya selangkah demi selangkah dengan cara yang terencana. Selain itu, saya diam-diam difoto di papan buletin di NES sebelumnya, dan rancangan desainnya dicuri, lalu saya merenungkan tentang keguguran tersebut. Satu demi satu, itu terjadi secara teratur, seolah-olah telah dirancang dengan tepat. Jika Anda berani berasumsi bahwa Suruo yang melakukan semua ini, Siatong tidak dapat membayangkannya. Sepertinya dia sangat mencintai Qin. Aku sangat mencintainya sehingga dia tidak segan-segan menghancurkan setiap wanita di sekitarnya. Tetapi jika dia benar-benar ingin mendapatkan Qin Mucai, dia hanya perlu mengucapkan beberapa patah kata. Mengapa dia melakukan banyak hal di belakang punggungnya? Apa tujuannya? Tanpa disadari, 1 jam telah berlalu. Siatong melihat jam dinding di dinding. Saat itu sudah jam 10. Dan dia belum kembali, tapi badai petir selalu melanda, membuat Siatong kesal. Saat ini, suara pintu dibuka dari pintu masuk. Sesosok tubuh membuka pintu dan masuk. Hampir seketika, Siatong bangun, begitu sibuk hingga dia bahkan tidak memakai sepatu. Dia pergi ke belakang sosok itu dan memeluknya. Qin banyak mengganti sepatunya, melingkarkan tangannya di pinggangnya dan bertanya, "Kenapa kamu belum tidur?" "Saya takut," kata Siatong. Dia berbalik, tersenyum pada matanya yang sudah merah. Dia mengangkatnya, duduk di sofa dan berkata, "Karena Guntur." Siatong mengangguk, memikirkannya, dan salah menggelengkan kepalanya. "Karena aku pulang terlambat." Dia masih menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat dagunya, ekspresi tak berdaya. "Itu karena apa?" Siatong memandang pria di depannya, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Dia tidak bisa memberitahunya apa yang sebenarnya dia takuti dan khawatirkan. Tanpa berkata-kata, Siatong hanya mengulurkan tangan untuk memegangi wajahnya, menutup bibirnya yang sedikit dingin. Qin Mucai sedikit terkejut. Setengah detik kemudian, dia tersenyum dan membiarkannya dengan kikuk membuka giginya dan menjerat bibir dan lidahnya. Napasnya manis, dan ada rasa manis dan asam di mulutnya. Sepertinya itu gula buah atau jeli. Nafas segar dan manis seperti ini membuat ketenangan pikirannya tiba-tiba menghilang. Tanpa disadari, penindasan Siatong telah menjadi tertindas, dari penyerangan hingga penjarahan. Lidah pria itu sangat lincah, tidak membungkusnya, menjerat makanan. Siatong mengeluarkan erangan yang mirip dengan desahan, dan melingkarkan tangannya di lehernya, memperparah ciuman itu. Tidak peduli apa yang terjadi, Suruo, Lin Manru, kecelakaan mobil, operasi plastik muncul lagi. Yang dia tahu hanyalah bahwa pria yang menggendongnya dan menawarkan kehangatan itu adalah nyata, dan itu sudah cukup. Dia menggigit bibirnya, menggosok lidahnya, dan lambat laun, ada rasa nafsu. Namun di saat-saat terakhir, dia mendorong sambil tersenyum. Siatong menunjuk perutnya dan berkata, "Si kecil baru saja menendangku." Bagaimana dia memilih untuk bermain begitu membosankan di saat seperti ini? Qin Mucai mengeluh, jelas tidak puas, dan maju untuk mencium lagi, tapi dia menghindarinya. Siatong memeluknya, bibir menempel di telinganya, dan berbisik, "Hari ini, aku ingin memelukmu dengan tenang seperti ini." Sadar ada yang tidak beres dengannya, Qin Mucai tidak memaksanya lagi. Dia mengulurkan tangan dan memeluknya. Kulit sekujur tubuhnya yang licin tak lepas dari tangan, mencium wangi yang samar-samar, ia membenamkan kepala di rambutnya, dengan rakus menyerap nafas tubuhnya. Mereka berpelukan dalam diam selama beberapa menit. Dia tiba-tiba berkata, "Qin banyak aku." "Baiklah, apa yang kamu lakukan malam ini? Mengapa kamu kembali begitu terlambat?" Dia menutup matanya dan berkata,
saya pergi makan malam dengan seorang dealer dan berbicara tentang peluncuran cinta sepanjang masa. Petik 2. Apakah Suro juga pergi? Baiklah. Dia menjawab dengan malas, tiba-tiba membuka matanya tersenyum, memprovokasi dagunya, bertanya, bagaimana, cemburu? Siatong dengan canggung membuka sisi wajahnya, hanya saja tidak. Dia memeluknya dan terkekeh. Siatong menggigit bibirnya dan bertanya, apa pendapatmu tentang Suruo? Bagaimana dengan apa? Apakah menurutmu dia cantik, menawan, dan lembut? Kamu, dia berkata, apakah kamu menyukainya? Dia mendorongnya menjauh, mengusap dagunya, dan berkata, bukankah kamu bilang kamu cemburu? Siatong menggenggam tangannya dan berkata, jawab aku. Qin, Muci menggelengkan kepalanya tak berdaya, ada lebih banyak wanita cantik dan lembut di dunia ini, tapi apa hubungannya denganku? Aku hanya memilikimu. Tapi, Siatong juga ingin mengatakannya lagi, tapi dia menundukkan kepalanya dan menutup bibirnya, jangan berpikir liar, jika Su hanya bawahanku, dia akan selalu menjadi bawahanku. Siatong membuka mulutnya, dengan suara di tenggorokannya, tapi dia tidak bisa berbicara. Dia ingin bertanya padanya, jika wanita cantik dan lembut itu adalah Lin Manru yang telah dia pikirkan selama bertahun-tahun, apakah dia masih bisa mengatakan apa yang baru saja dia katakan, tapi dia tahu dia tidak bisa. Dia tidak percaya bahwa kebahagiaan yang ada dalam jangkauannya begitu indah. Aku takut kebahagiaan ini seperti sekuntum bunga di cermin bulan di dalam air, yang akan pecah jika disentuh, begitu halus hingga aku tidak bisa menggenggamnya. Siatong berhenti dan akhirnya gagal menyembunyikan keegoisannya. Dia bertanya, bisakah kamu memecatnya? Dia mengerutkan kening, mengapa? Aku pernah mengalami ketidaknyamanan dengannya di Nes sebelumnya. Agak canggung melihatnya berada di dekatmu. Bohong? Semuanya bohong? Siatong membenamkan kepala, matanya dan dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk saling memandang. Qin banyak. Saya menyeka hidungnya dan berkata, mengapa kamu tiba-tiba begitu jahat? Merenung sejenak, kontrak telah ditandatangani, dan cinta sepanjang masa akan ada di pasaran dalam waktu setengah bulan. Sekarang tidak mungkin untuk mengabaikannya dengan gegabah. Tetapi jika Anda benar-benar tidak bahagia, saya akan menjaga jarak darinya di masa depan. Begitu barang-barang itu masuk ke pasar, setelah masa publisitas, seharusnya hanya ada sedikit kesempatan bagiku untuk bertemu dengannya. Dia memeluknya lagi, baiklah, jangan marah. Begitu publisitasnya periode telah berakhir, aku akan mengajakmu dan sayangku bepergian ke Eropa dan bersantai. Mengetahui bahwa ini adalah tingkat konsesi terbesarnya, Siatong akhirnya mengangguk, menyentuh perutnya dan berkata, dan si kecil ini. Di pagi hari, begitu Qin Mucai tiba di perusahaan, Niseng masuk dan berkata, pagi ini, Sekretaris Jenderal Wang dari perusahaan Heng Huan menelepon. Tuan Wang, Qin Muci sedikit mengernyit, Wang Kicau dari perusahaan Heng Huan. Ya, kata Niseng, kudengar dia sangat tertarik dengan cinta sepanjang masa. Dia ingin bertemu denganmu dan ngobrol dengan Musao. Perusahaan Heng Huan adalah keluarga perhiasan tertua di pedalaman Tiongkok. Saat ini, jika berbicara tentang Heng Huan, yang diasosiasikan oleh masyarakat Tiongkok bukan hanya merek perusahaan yang sederhana, tetapi juga budaya kemewahan. Teknologi tatahan perhiasannya yang unik telah menjadi karya klasik yang tidak dapat diulang. Selama perhiasan apapun diberi label logo Heng Huan, pelanggan akan berbondong-bondong membelinya dan menjadi perhiasan klasik yang abadi. Sekarang Wang Kicao, Presiden Heng Huan, menemukan dirinya sendiri, yang membuat Qin Mucai sedikit terkejut. Setelah beberapa saat, dia berkata, baiklah, saya mengerti. Dia kembali sore ini, suasana hati Siatong sedang baik, jadi dia memasak 2 hidangan kecil sendirian. Saat makan malam, dia selalu linglung dan linglung. Siatong menyelipkan separerip kukus untuknya dan berkata, saya baru mempelajarinya hari ini. Cobalah. Dia menggigit, ini sangat bagus. Keterampilanmu semakin baik. Tidak mungkin. Buku itu mengatakan bahwa cara termudah untuk menangkap seseorang adalah dengan menangkap perutnya. Dia berkata sambil menyentuh perutnya, komisaris dengan salah berkata, nak, kamu melihat ibumu untuk menyenangkan ayahmu, betapa sulitnya. Dia tertawa, menariknya ke pangkuannya, dan duduk, aku sangat tidak menentu, biarkan kamu begitu sulit untuk dipahami. Kamu tahu, Siatong bahkan lebih sedih lagi. Yah, baiklah, aku salah. Dia berkata,
Aku menghukum diriku sendiri. Apa hukumannya? Ambil sparerip lain untuk kamu pegang. Siatong, kamu ingin memakannya sendiri. Dia punya iga lagi. Siatong duduk di atas kakinya dan menyentuh alisnya. Rasakan, mau tak mau aku meremasnya, dan alis pedang hitam tebal itu langsung dipelintir menjadi berbagai bentuk. Belakangan, dia tampak merasa bosan dan tidak bisa menahan tawa. Melihat suasananya berkembang dengan baik, dia tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, apakah kamu kenal Wang Kicao dari perusahaan Heng Huan? Yah, aku tahu. Siatong mengerutkan alisnya dan mulai menyentuh hidung mancungnya lagi. Dia berkata dengan santai, itu adalah keluarga perhiasan terkenal. Barang-barang yang mereka jual sangat berharga. Mereka selalu enggan untuk membeli. Dia datang kepadaku hari ini. Dengan baik, tangan Siatong sangat lambat meraba-raba pangkal hidungnya, seolah-olah cahaya seluruh ruang tamu tidak sebanding dengan temperamennya yang mempesona. Dia bilang dia ingin mengambil bagian dalam cinta sepanjang masa, dan bekerja sama dengan Tiseng untuk mempromosikan jam saku berlian ini, yang terutama bertanggung jawab untuk pasar luar negeri. Karena ini pertama kalinya Tiseng menginjakkan kaki di bidang barang mewah. Banyak aspek yang tidak dipersiapkan dengan baik. Dengan dukungan Heng Huan, itu akan berkembang lebih cepat dan lancar. Itu bagus. Tangan Siatong meluncur dari hidung ke bibir tipis dan sempitnya. Dia meraih tangannya dan tertawa dengan motif tersembunyi. Siatong, jika kamu menyentuhnya lagi, aku tidak dapat menjamin bahwa aku tidak dapat menahan diri malam ini. Siatong tersipu dan bergumam, kamu berbicara padaku seperti seorang wanita yang ingin merasa tidak puas. Dia tertawa dan berkata, tapi aku harus menemuinya untuk hal-hal tertentu. Dia ada di Makau sekarang. Aku takut aku harus pergi ke sana akhir-akhir ini untuk ngobrol tatap muka dengannya. Apakah kamu akan melakukan perjalanan bisnis? Siatong menarik kembali tangannya dan akhirnya mengerti maksud perkataannya yang tiba-tiba hari ini. Yah, dia mengangguk, aku harus pergi, tapi aku tidak akan tinggal lama. Diperkirakan 3 atau 4 hari sudah cukup. Apa kau sendirian? Niseng juga harus pergi bersama. Dia ragu-ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu, lalu menahan diri. Siatong mengulurkan tangannya dan meluruskan kerah bajunya, kalau begitu, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Meskipun tidak sedingin kota di bulan Februari, konon cuacanya sangat lembab. Selalu tepat untuk menyiapkan lebih banyak pakaian. Dia berkata, ingatlah untuk makan secara teratur di sana dan minum lebih sedikit anggur. Jika perutmu sakit, jangan menganggap serius tubuhmu saat aku tidak ada. Dia mengerutkan alisnya, aku tahu, bertele-tele seperti wanita tua kecil. Siatong melotot marah, jika aku seorang wanita tua kecil, kamu adalah ayah tua yang berlari berjinjit di belakangnya. Dia sepertinya menganggap metafora itu lucu dan tidak bisa menahan tawa. Oleh ngomong-ngomong, dia tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu, berkata, tidak peduli berapa hari kamu ingin tinggal, kamu harus kembali sebelum Selasa depan. Selasa, dia berpikir, hari istimewa apa? Wajah Siatong setengah terbuka, kata-kata mengelak, singkatnya, kamu kembali. Masih ada 7 hari sampai Selasa depan. Cukup, saya akan kembali paling lama 5 hari. Siatong mengulurkan jarinya, itu kesepakatan. Jika kamu tidak kembali, aku akan memukulmu. Dia meliriknya, apakah kamu berbaring di tempat tidur, atau di bak mandi, atau di sofa? Siatong, itu. Keesokan harinya, kantor Presiden Tiseng. Niseng meletakkan 3 tiket di meja Qin Mucai. Musao, apakah kamu benar-benar tidak akan memberitahu istrimu tentang kepergian Nona Suruo ke Makau? Qin banyak bersandar di kursi di belakangnya, tidak, katakan padanya bahwa dia juga akan rewel. Lebih baik menyembunyikannya, lagi pula, ini hanya beberapa hari. Tapi, Niseng ragu-ragu, apakah ini tidak adil bagi istrinya? Qin Muci berkata sambil tersenyum, Niseng, kenapa akhir-akhir ini kamu jadi seperti ayam, bahkan mengurus urusan istriku? Jangan khawatir, dia menundukkan kepalanya dan terus melihat dokumen itu, saya memiliki rasa kesopanan. Selain itu, apakah Anda tidak ikut dengan saya? Pesawat dijadwalkan pukul 1 siang. Hanya Niseng dan Suruo yang sering bersama Qin. Dia berpikir bahwa hal semacam ini hanya memanfaatkan dia dan Niseng. Siapa yang tahu bahwa Wang Kicao lebih penting bagi juru bicara produk daripada dirinya. Dia telah berulang kali menyuruhnya untuk bertemu langsung dengan juru bicara kali ini, Nona Su.
Dengan cara ini, Qin Mucai tidak ingin meledakkan wajahnya dan memutuskan untuk mengambil Suruo. Pada pukul 12.30 siang, ketika Qin Muci dan Ni Seng tiba di bandara, Suruo telah menunggu lama. Mungkin dia memahami pentingnya pertemuan hari ini, jadi dia jelas-jelas berdandan. Gaun putih dengan jas hitam, tatanan rambut sangat halus, dan beberapa helai rambut patah rontok dari dahi, cakap dan menawan. 3 orang yang memegang tiket hendak naik, ponsel Ni Seng tiba-tiba berdering, dia pergi ke beberapa orang untuk menjawab telepon. Ketika dia kembali lagi, wajahnya tampak sedikit lebih tergesa-gesa. Musao, ada yang salah dengan sisi resort. Apa masalahnya? Ni Seng berkata, dikatakan bahwa ketika seorang penumpang sedang berenang di laut di sana, dia secara tidak sengaja menarik kakinya keluar. Penjaga pantai di tepi sungai tidak memperhatikan sejenak dan akhirnya tenggelam. Apa? Mata Qin Muci menunduk, kamu harus menstabilkan situasi sekarang dan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan anggota keluargamu. Jangan ganggu media. Ya, jika berjalan baik, saya akan mengurus keluarga saya terlebih dahulu dan menundanya selama beberapa hari. Saya akan memikirkan pengobatan khusus ketika saya kembali. Tiket pesawat dipesan bersama, sehingga kursi Qin Muzi dan Suruo terhubung. Begitu dia naik pesawat, dia tidak berbicara dan menutup matanya. Hanya alis kunci mikro itu, tapi menunjukkan bahwa dia tidak setenang di permukaan. Setengah jam kemudian, dia meletakkan secangkir teh hangat di tangannya. Qin Muci membuka matanya dan melihat cairan kuning dan harum di tangannya. Dia memberinya tatapan aneh. Apa ini? Teh bunga matahari, saya buat siang hari. Gunakan bunga matahari yang sudah dicuci dan ditiriskan, lisium barbarum dan gula batu untuk direbus dalam 500 ml air, kecilkan api setelah mendidih, dan masak lagi selama 2 menit. Cangkirnya untuk pramugari. Teh ini rasanya sangat ringan, menenangkan pikiran dan menenangkan Qi. Ini juga memiliki efek yang baik dalam menghilangkan kelelahan fisik. Cocok untuk Anda, Tuan Qin. Cocok untuk saya. Dia berkata, apakah menurutmu hatiku tidak cukup tenang sekarang? Suruo tertegun, saya tidak bermaksud begitu, Tuan Qin. Jangan gugup, saya hanya membicarakannya. Dia menundukkan kepalanya dan mencium aroma teh, sangat ringan dan nyaman. Tapi, katanya, dia mengangkat kepalanya dan tampak tajam, saya hanya ingin tahu. Bagaimana Anda tahu cara membuat teh wangi? Ini hanya sekali yang dilakukan Manju untuknya, bahkan hanya dia yang bisa melakukannya, mengapa wanita di depannya harus melakukannya? Mata Suruo berkilat panik. Saat ini, seseorang di belakangnya menepuk pundaknya. Itu adalah seorang anak kecil dengan mata besar. Dia berkata dengan lembut, Kak, bola mainanku sudah menggelinding ke depan. Bisakah kamu membantuku mengambilnya? Jika Su menyentuh kepalanya, oke. Kemudian dia membungkuk, mengambil bola untuk anak kecil itu dan menyerahkannya kepadanya. Setelah itu, dia menoleh ke samping, memandangi pemandangan di luar jendela, seolah dia baru saja melupakan pertanyaan tajam itu. Pada saat yang sama, Qin Muci memegang tangan cangkir itu dan sedikit mengencangkannya. Mungkin karena pengaruh latar belakang keluarganya, Wang Qichao tidak pandai berhitung seperti para pebisnis dulu. Dia sangat anggun dan lucu, dan dia sangat mudah bergaul. Qin Muzi berbicara baik dengannya. Saat makan malam, mereka sudah lama membicarakan tentang peluncuran dan promosi, cinta sepanjang masa, dan sudah hampir jam 10 sebelum mereka menyadarinya. Karena penerbangan yang panjang di siang hari, kedua belah pihak merasa lelah dan tidak menambah aktivitas ekstra. Mereka kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Tapi ketika Qin Mucai datang ke Hotel Lisboa, dia tercengang. Siapa yang memesan ini? Dia bertanya. Melihat wajahnya agak berat, Suruo bertanya dengan panik, bukankah Tuan Qin menyukainya? Jika saya tidak menyukainya, saya dapat mengubahnya. Dia diam-diam memasukkan setiap ekspresi wajahnya ke dalam ekspresi wajahnya, mata. Setelah beberapa saat, dia memimpin dengan berjalan ke lobi hotel. Tidak, itu saja. Tanpa diduga, kunci yang diberikan kepadanya oleh lobi hotel adalah 9025. Qin Mucai memegang kunci tersebut dan merasa semuanya terlalu kebetulan. Secara kebetulan, dia mulai bingung. Kamar Soro adalah 9026, di sebelahnya. Setelah mandi, dia mengenakan baju tidur dan pergi ke balkon, di mana dia membiarkan angin laut yang sejuk membelai tubuhnya, membuatnya segar. Aroma teh bunga matahari di tanganku menggulung, dan ombak di telingaku lembut dan menyejukkan.
Tanpa disadari, otak agak kacau. Dulu, segala macam hal mulai menumpuk lagi. Berapa lama dia pertama kali bertemu? Dia tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Dia hanya ingat bahwa dia masih sangat muda. Untuk pertama kalinya, ayahnya memberinya pembelian untuk diselesaikan di Makau. Ini adalah kasus yang sulit, dan dia hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk menyelesaikan semuanya. Ketika pekerjaan selesai, beban di pundak hilang, dan orang menjadi rileks. Makau telah lama dikenal sebagai Las Vegas di timur dan kota perjudian yang terkenal. Dia tentu saja ingin mencoba peruntungannya. Namun ketika dia baru saja tiba di kota hiburan Lisboa yang baru, sebelum dia sempat masuk, dia tertarik dengan semburan tangis yang mengguncang bumi. Pencuri sialan, jika aku menangkapmu, aku akan menancapkan batang bambu ke kukumu satu persatu, lalu menghancurkan tanganmu dengan palu satu persatu. Lalu aku akan menumpuknya satu persatu, lalu menumpuknya. Aku akan mengupas dan menggali hatimu, dan membongkar 18 buah. Bahkan jika aku tidak bisa menangkapmu, aku akan mengutukmu sampai mati. Kamu tidak bisa mati dengan baik. Setelah kamu mati, kamu akan masuk neraka selama sisa hidupmu. Dia terpana oleh kutukan yang luar biasa itu dan tidak dapat menahan diri untuk menoleh ke belakang, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah seorang gadis muda. Duduk jorok di tanah, air mata membasahi wajahnya, kedua sisi pipi karena menangis terlalu keras hingga menjadi merah, tekstur gertakan yang pecah terlihat sedikit menggoda. Dia telah terbiasa dengan semua jenis wanita sejak dia masih kecil. Perhatikan etiket setiap saat, dan berusahalah untuk menjadi sempurna kapanpun dan dalam kondisi apapun. Melihat gadis galak untuk pertama kalinya, mau tak mau aku memandangnya. Tapi dia memperhatikan matanya dan memelototinya. Apa yang kamu lihat? Hati-hati terhadap lubang kecil. Dengan itu, dia tiba-tiba berdiri dan berlari ke kota hiburan. Dia bersenang-senang dan mengikutinya perlahan. Gadis itu cemberut dan membalikkan keseluruhan kasino di sekitar, memegang $3 Hong Kong dengan nilai nominal 100 yuan, dengan ekspresi bermartabat. Akhirnya berhenti di depan meja judi, kinmu terkekeh, tanpa diduga adalah ukuran permainan yang paling sederhana. Gadis itu ragu-ragu sepanjang waktu ketika dealer melempar dadu. Setelah beberapa saat, chip HK $300 didorong ke atas. Setelah memikirkannya, dipindahkan ke sisi kecil, dan akhirnya ke sisi besar. Qin Muci melangkah maju dan menekan 10.000 Hong Kong chip dolar. Gadis itu jelas terpesona oleh tumpukan chip dan tanpa sadar menatapnya. Hati mendatar, dan akhirnya chipnya menumpuk ke sisi kecil. Pada akhirnya, tentu saja, itu adalah kekalahan yang mengerikan. Hasil dari pemutaran filmnya besar, $13.000 Hong Kong. Tentu saja, itu tidak masalah bagi Qin Mucai. Dia berencana untuk mengubah tabel dan terus bermain. Tanpa diduga, wajah gadis itu memerah. Dia menunjuk ke punggungnya dan melolong dengan marah, berhenti. Qin Muci menoleh ke belakang, entah kenapa, ada apa. Gadis itu mendatanginya dan meraih kerah bajunya, pria bau, kamu bayar aku 300 yuan. Kamu pasti dikirim oleh pencuri juga. Kenapa kalian sekelompok orang yang berpakaian seperti binatang buas dan serigala? Bahkan jika aku mencuri uang, kartu, paspor dan sebagainya, bahkan jika aku mau untuk menipu 300 yuan terakhir. Saya akan bermain game dan mendapat 300 yuan. Selama saya mengumpulkan 600 yuan, saya bisa membeli tiket kembali ke kota dasar orang mati. Mengapa kamu menembak kecil-kecilan? Saya hampir menang. Saya mengikuti Anda untuk menembak besar. Mengapa Anda begitu sial? Dengan nasib buruk seperti itu, mengapa Anda masih hidup? Qin banyak, saya tercekat oleh kata-katanya. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Dia mendorongnya menjauh, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin. Pertama, saya tidak tahu pencuri yang Anda bicarakan. Kedua, saya tidak perlu kehilangan 10.000 yuan untuk menipu Anda hingga 300 yuan. Ketiga, bagaimana bisa seorang gadis kecil yang cantik memiliki otak yang begitu buruk? Dengan itu, dia berencana untuk pergi, tapi dihentikan lagi. Gadis itu berdiri di hadapannya, namun sesaat kemudian, wajahnya tidak lagi galak, dan penuh dengan senyuman menyanjung. Ah, saudaraku, aku tahu bahwa kita adalah sesama penduduk desa. Kamu juga dari kota A. Aku juga. Petik 2. Dia menepuk dadanya sambil tersenyum, dikatakan bahwa ketika penduduk desa bertemu dengan penduduk desa, mereka berlinang air mata. Sekarang saya berada di antah berantah, warga kota,
haruskah Anda menawarkan sejumlah uang untuk membantu saya? Dia memberinya tatapan kosong dan berbalik. Tapi dia muncul lagi dengan wajah mengeluarkan air liur, sesama warga kota, hanya aku yang salah. Jangan marah, aku benar-benar malu sekarang, kawan. Aku berjanji akan mengembalikannya kepadamu segera setelah aku menjadi kaya. Dia masih tidak suka burung. Gadis itu sangat cemas sehingga dia memeluk lengannya dan menyeretnya pergi. Apakah kamu laki-laki atau bukan? Aku wanita yang sangat lemah. Aku mohon, tapi kamu mencicitku. Di dada dari gaun kuning gadis itu, deretan dada ketatnya hanya berlari-lari, menggembung dan membusung, dekat dengan lengannya. Hati Qin Muci tidak bisa menahan suasana hati yang aneh. Dia akhirnya berdiri diam, memegangi tangannya di dada, dengan malas, apakah saya laki-laki, Nona? Apakah Anda ingin mengujinya? Pada akhirnya, dia menyeretnya ke hotel tanpa memanfaatkan bahaya. Karena saya menginap di kamar 9205 Hotel Lisboa, saya memesan kamar di sebelahnya. Sejak dia memasuki hotel, gadis itu dalam keadaan mengembara. Dengan ekspresi tidak percaya, dia memeluknya sepanjang waktu dan berkata, apakah ini benar-benar Hotel Lisboa? Dia memiliki pandangan yang aneh. Lihat di sini dan rasakan di sana. Akhirnya, dia menggenggam pakaiannya dan matanya bersinar dengan tekad, walaupun aku tidak berdamai untuk memberikannya kepadamu untuk pertama kalinya, demi hotel, aku mencoba yang terbaik untuk membuatnya sulit. Ekspresinya, apakah dia akan hidup seperti serigala? Qin banyak aku, maafkan aku. Kemudian, dia pernah bertanya padanya, mengapa dia berubah dari besar ke kecil. Dia langsung melotot padanya dan berkata, siapa yang menyuruhmu? Menghabiskan begitu banyak uang begitu kamu datang, Anda bahkan tidak dapat melihat 10.000 yuan, lalu Anda membuangnya. Tentu saja, menurutku kamu percaya diri, atau kamu punya rahasia internal. Jadi kamulah yang bersamamu. Langkah, injak, ketukan keras di pintu menghancurkan ingatannya. Qin Muzi meletakkan teh di tangannya, berdiri dan membuka pintu. Tanpa diduga, Suruo muncul di luar pintu.